bagaimana kamu berkomunikasi itu 85% punya andil terhadap kesuksesanmu. Siapa Anda itu berbicara lebih keras dibanding suara kata-kata Anda, betul ya? Kamu harus memperlakukan orang lain sebagaimana dia, bukan sebagaimana kamu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Masa depanmu hidup atau mati tergantung bagaimana kamu berkomunikasi hari ini. Tergantung isi daripada komunikasimu. Oke, bagaimana kamu akan hidup nanti tergantung komunikasimu saat ini. Komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi dengan sesama dan sebagainya. Oke, kalau kamu selalu ngomong yang jelek-jelek tentang dirimu sendiri, tidak bersahabat dengan dirimu sendiri. Lu Lex, bodoh Lex, makanya kamu begini, makanya saya akan menjadi bodoh. Lu Lex, orangnya nggak mampu, nggak bisa apa-apa, makanya kamu tidak bisa menjadi apa. Oke, lihat. Nah, Brian Tracy, wah ini seorang motivator Amerika, seorang pakar di bidang sales marketing. Dia berkata begini, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain akan memiliki pengaruh penuh 85% dari kesuksesan Anda di bisnis dan kehidupan. Berapa persen? Kemampuanmu berkomunikasi itu punya potensi, punya kemampuan untuk membawa kamu sukses atau tidak, itu 85%. Wow, banyak. Sisanya 15%. Dari penampilan dan sebagainya, dari pengetahuan, dari prestasi, dari piagam dan sebagainya, 15%. Tapi bagaimana kamu berkomunikasi itu 85% punya andil terhadap kesuksesanmu. Orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang mampu menjalin relasi dengan baik. Ya, orang-orang yang gajinya paling besar, kata Brian Tracy, adalah orang yang mampu menjalin relasi dengan baik. Katakan misalnya seorang karyawan, dia bisa menjalin relasi dengan banyak customer. Disukai sama bosnya, betul tidak? Seorang yang mampu berkomunikasi dengan baik adalah orang yang bersahabat, betul tidak? Orang yang punya great relation adalah orang yang memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih sehat. Wah, ternyata berkomunikasi ini keterampilan yang perlu kita pelajari. Kalau kamu mau jadi orang berhasil, keterampilan berkomunikasi. Selama ini kita diajari oleh teman-teman kita atau mungkin orang tua kita, makin pintar kamu, makin sukses kamu, betul tidak? Rapotmu bagus, sukses kamu, betul tidak? Tapi ternyata ada skill yang perlu kita tambahkan. Skill bersosialisasi atau skill berkomunikasi. Artinya? Nah, makanya ada istilah begini, IQ membuat kamu diterima kerja. Karena ketika orang lamar kerjaan, tes apa? Tes IQ. Tapi EQ, emotional quotient, kemampuan kamu mengontrol diri, kemampuan kamu berkomunikasi, kemampuan kamu bersosialisasi, kemampuan kamu bersahabat dengan bos, dengan rekan, dan sebagainya. Itu yang membuat kamu naik Paham ya? Ada banyak jalan. Kemarin saya baca buku dan saya bacakan ke teman-teman saya dan murid-murid saya itu, saya sangat kagum. Seorang peneliti tentang kecerdasan bilang gini, ada banyak cara untuk sukses. Sukses itu nggak cuma satu, ada banyak cara. Karena manusia punya banyak talenta. Oke, setiap kita punya talenta. Oke, lanjut. Tapi komunikasi adalah penting untuk mengkomunikasikan talentamu itu. Komunikator yang hebat adalah dibentuk, bukan terlahir. Tidak ada orang yang lahir dengan kemampuan berkomunikasi dengan amat sangat baik, meskipun ada orang yang memiliki kecerdasan interpersonal, antarpersonal. Aristoteles berkata ada 3 elemen di dalam komunikasi. Yang pertama adalah etos. Etos kita kenal dengan etos kerja, betul lah ya? Etos kerja. Nah, etos, dari kata etos lah muncullah kata etika. Oke? Etos itu artinya adalah siapa kamu. Kalau Kak Alex ngomong kayak begini, kalian mendengarkan dengan serius. Tapi kalau ada orang dari perempatan jalan datang ke tempat ini, dia ngomong, kalian dengarkan? Karena kamu tidak tahu siapa dia, betul tidak? Karena kamu tahu siapa saya, bagaimana karakter saya, bagaimana tingkah laku saya, bagaimana kasih saya kepada Anda mendengarkan saya. Itulah etos. Di dalam berkomunikasi, kita menunjukkan etos. Siapa Anda itu berbicara lebih keras dibanding suara kata Anda, betul tidak? Ketika Kak Alex ngomong, ayo kita saling menyapa satu sama lain, tapi ketika saya jalan tanpa menyapa kalian dengarkan saya? Tidak. Justru ketika saya menyapa kalian, hai, halo, gimana kabar? Wah, keren ya. Kalian belajar lebih banyak dibanding kamu mendengarkan saya di sini.
Jadi teladan saya itu berbicara lebih keras dibanding kata-kata saya sendiri. Nah, jadi kamu itu dinilai dari penampilan. Ingat, penampilan juga penting. Ya. Makanya kalau sales dengan pakaian gembel, compang-camping itu siapa yang mau beli barangnya? Betul tidak? Ya kan? Kenapa kamu takut dengan polisi? Sebenarnya kamu bukan takut sama orangnya, takut sama seragamnya, betul tidak? Kalau polisi pakai baju biasa gitu kan, kamu takut? Enggak. Siapa lo? Betul lah. Tapi ketika muncul seragamnya, wah ini polisi, betul lah. Ya kan? Lalu kemudian kinerja, disiplin, pendidikan, ketekunan, keterampilan dan integritas bisa dipercaya. Lalu kemudian inilah yang menjadi alasan pendidikan Yunani lebih menekankan pada pendidikan karakter. Kalau Anda belajar buku-buku Yunani, filsafat Yunani sampai sekarang ada. Dan filsafat Yunani mempengaruhi dunia barat dan mempengaruhi Indonesia. Pendidikan Yunani mempengaruhi pendidikan barat. Saya kasih tahu bagaimana orang Yunani mendidik anak-anaknya. Jadi kalau orang mau sekolah, misalnya Aristoteles, ada murid yang mau belajar sama dia. SD, SMP, SMA, kuliah, katakanlah seperti ini. Lulus umur 25 tahun. Diajarin tuh, ya, diajarin filsafat, diajarin geografi, semua diajarin, sama seperti kayak kita belajar. Tetapi sebelum menjadi pejabat harus 15 tahun kerja keras. Jadi sudah pinter nih, udah cerdas nih, udah lulus nih, udah S1 nih, udah dapat gelar sarjana, cerdas. Harus 15 tahun dia harus jadi kuli bangunan. Kalau enggak nyangkul sawah dan sebagainya. Kenapa? Ada dua pendidikan yang harus diharapkan dari orang-orang Yunani. Yang pertama, pendidikan ini. Yang kedua, pendidikan karakter. Good heart, good head, good. Makanya setelah dia umur 50, katakanlah umur 40, baru dia mendapat jabatan. Makanya ketika mereka jadi pejabat, mereka sangat memperhatikan orang yang miskin, betul tidak? Karena dulu pernah dia merasa miskin. Nah kalau pejabat kita di Indonesia gimana? Sogok sana, sogok sini, sebagainya, tak pernah merasakan miskin, sebagainya. Ketika jadi pejabat, dia peduli dengan orang yang miskin. Ya, itulah bedanya pendidikan Yunani dengan pendidikan kita. Makanya mereka berhasil. Tulisan mereka adalah tulisan yang betul sampai dipakai sampai sekarang. Ya, politik. Nah, dari kata polis, nah itu sudah bahasa Yunani. Ya, filsafat tersebut. Lalu kemudian pathos. Tadi ethos, yang kedua pathos. Ini sedikit teori. Pathos adalah koneksi emosi satu dengan lain. Orang ngomong bukannya sekedar ngomong, orang ngomong bukan sekedar penampilan, tapi ada transfer emosi. Ya, kamu kenapa? Aku sedih, ya kan? Loh, sedih kenapa? Jadi ada transfer emosi. Lalu kemudian teman lawan bicaranya menjadi berempati. Oh gitu ya, aku turut berduka ya. Jadi ada transfer emosi di dalamnya. Itu yang disebut dengan pathos. Nah, keputusan dan tingkah laku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan. Makanya saya kasih tahu, ya, perasaan yang menentukan. Kamu belajar ujian fisika untuk besok, tiba-tiba nggak mood. Yang mempengaruhi mana? Pikiran atau perasaan? Perasaan, ya kan? Oke, jadi dalam hal berkomunikasi berusahalah untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Oke, kemudian yang terakhir adalah logos. Ya, logos itu kata-kata atau ilmu. Makanya kita mengenal ada bios, logos yang kemudian disingkat dengan biologi. Oke, segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu, berita, informasi adalah logos. Jadi informasi yang mengabaikan etos dan pathos menjadi tidak mengenakan. Misalnya contohnya gini, dokter. Bapak kena sakit jantung, besok mati. Itu tidak menggunakan pathos dan etos. Harusnya begini, Bapak mengalami penyakit yang kurang mengenakan untuk saya ceritakan. Ada problem dalam jantung. Bapak siap mendengarkan? Siap dok. Nah, oke. Nah, Bapak punya begini, ada kemungkinan besok ada masalah. Jadi diharapkan Bapak melakukan operasi hari ini. Gitu dong, ya kan? Bapak kena jantung, besok kalau nggak dioperasi mati. Ngerti ya? Informasi sama, tapi karena mengabaikan etos dan pathos, jadinya apa? Kaget. Belum operasi sudah mati, betul nggak? Ya kan? Belum operasi sudah mati. Lanjut.
Nah sekarang saya akan berikan contoh-contoh bagaimana membentuk diri menjadi komunikator yang hebat. Saya ingin kalian menjadi komunikator yang hebat. Bagaimana cara menjadi komunikator yang hebat? Yang pertama, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan mereka. Selama ini, misalnya Kak Alek orangnya ngomongnya misalnya ceplas-ceplos. Maka saya memperlakukan orang lain seperti saya memperlakukan diri saya. Semaunya saya, maaf, bukan seperti diri saya. Jadi saya ngomong sama dia ceplas-ceplos, padahal dia bukan orang yang ceplas-ceplos. Paham ya? Dia orangnya santai, sabar, menahan diri, memendam gitu kan. Kamu harus memperlakukan orang lain sebagaimana dia, bukan sebagaimana kamu. Paham di sini? Ya, perlakukan dia. Kalau dia orangnya lembut, sensitif, jangan ngomong belak-belakan. Ada sebuah istilah yaitu golden rule. Ini istilah yang ada di mana-mana. Perlakukan orang lain seperti yang kamu perlakukan. Saya yakin konsep itu berasal dari Alkitab yang ada di Lukas 6 ayat 31. Nah, kegagalan komunikasi terjadi kenapa? Karena menganggap orang lain itu sama kayak kita. Padahal orang lain itu beda dengan kita. Paham ya? Temanmu ini beda dengan kamu. Nah, untuk menjadi komunikator yang hebat, kamu harus belajar untuk menguasai diri dan bertindak menurut ciri kepribadian mereka atau belajar untuk fleksibel. Kata kuncinya, menghadapi kepribadian yang berbeda. Fleksibel menghadapi kepribadian yang berbeda. Yuk sama-sama katakan fleksibel menghadapi kepribadian yang. Kalau saya akan berikan pembagian beberapa orang, ya. Yang pertama adalah tipe relasi. Tipe orang ini adalah gabungan dari orang yang ngomongnya tidak langsung, ya, tapi berorientasi pada orang. Oke, orang ini bicaranya lembut. Orang itu ngomongnya lembut, karena dia orangnya tidak langsung. Lalu kemudian dia mudah bekerja sama dan kemudian sensitif, ya, dengan pendapat orang lain dan tidak membuat keputusan sampai dia yakin bahwa itu adalah keputusan yang baik. Sensitif, ngomongnya lembut, sangat peduli dengan penilaian orang lain dan sebagainya. Siapa yang seperti ini? Lalu kemudian tipe analisis adalah gabungan orang yang ngomongnya nggak langsung tapi berorientasi pada tugas. Nah, orang ini adalah orang yang cermat, suka bertanya, ya, pokoknya ngomong itu selalu detail, ya. Kemudian dia suka ngomongin fakta, dia suka ngomongin angka, ya kan? Orang-orang ini kemudian ke depan akan menjadi seorang ahli komputer, akuntan, ya. Jadi orang itu fokus pada tugas dan tidak suka banyak ngomong, betul lah? Ya. Anda yang seperti ini, ketika dapat tugas pelajaran A, B dikerjakan dengan rajin, bagus. Tapi jarang berelasi dengan orang. Nah, orang-orang ini biasanya nanti larinya ke depan menjadi akuntansi, ahli komputer, atau kalau tidak bekerja dalam suatu laboratorium. Lalu kemudian tipe sutradara. Orang ini orientasinya sama tugas, hasil, ya kan? Tapi dia ngomongnya langsung. Wah, ini sudah orientasinya tugas, nggak peduli perasaan orang, ngomongnya belak-belakan. Ayo, Anda bisa bayangkan kayak gimana? Nah, tipe ini adalah biasanya akan menjadi direktur, produser, politikus, ya kan? Orang-orang yang suka dengan hasil langsung dan kemudian orang yang suka hasil cepat. Biasanya jadi bos orang-orang kayak gini. Bos, ya kan? Gimana? Target kita tahun ini penjualan kita adalah untung 2 juta rupiah. Kamu jualan berapa? Kamu jualan berapa? Kamu jualan berapa? Sekian, Pak. Nggak bisa, pokoknya kamu harus dapatkan target sekian sebelum tanggal sekian. Waduh, Bapak ini tidak punya perasaan. Pokoknya kerja, yang penting hasil. Ngerti ya? Jadi nggak peduli perasaan orang, tapi dia fokus pada hasil. Udah gitu ngomongnya nggak lembut lagi. Kasar. Ya kan, belak-belakan. Bukan karena dia kasar, memang tipe orangnya seperti itu. Lalu kemudian ada juga orang yang punya tipe sosial. Ngomongnya langsung, terus kemudian dia orientasi pada orang. Wah, ini paling enak, ini orang yang paling suka kerja sama dengan orang lain, suka guyon sama orang lain, tapi lupa dengan komitmen dan prioritasnya. Wah, gimana kabar kamu? Wah, aku lama gak ketemu kamu, kangen gitu kan, ketemu 1A, ketemu B, terus kemudian tanya, gimana tugasmu selesai? Sibuk, Pak. Sibuk ngapain? Temuin teman-teman. Ngerti ya? Dia memang star buat teman-temannya, tapi kalau urusan tugas selalu bermasalah. Kalau kamu berhadapan dengan orang-orang ini, fleksibel,
Wah, hafal, luar biasa kan, padahal saatnya sudah tidak ada. Betul nggak? 8 kali pengulangan membuat Anda masuk. Ya, apalin rumus 8 kali. Kalau mau cepat masuk dalam pikiran ya. Oke, menghadapi orang yang berbeda dengan fleksibel. Ya, jadi bagaimana caranya? Nah, ini saya kasih saran. Kalau Anda punya teman yang tipenya relasi, yang pertama, kamu harus belajar untuk diam, sensitif pada perasaannya. Kemudian, kalau kamu bertemu dengan tipe analisa, siap-siap kamu itu harus bisa menjelaskan dengan detail. Lalu kemudian, tipe sosial. Orang ini adalah, kalau ketemu dengan mereka, tipe sutradara dulu. Kalau ketemu mereka, langsung ngomong pada intinya langsung. Lalu kemudian tipe sosial kamu harus belajar banyak ngomong, ya kan, sering-sering traktir mereka, ya kan, besok mereka juga akan traktir kamu, pokoknya banyak cerita lah. Ya kan? Jadi kamu dalam memiliki persahabatan yang baik, yang pertama adalah kamu harus fleksibel. Dengan ini kamu harus begini, dengan ini kamu begini. Atau kalau enggak, ketika mereka ngomong sesuatu sama kamu harus tahu kalau dia tipe direktur, sutradara, direktor, belak-belakan sama kamu, dia sudah belajar untuk mengampuni. Dia memang tipe sutradara.